Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back. Today I will share a lesson about past events. Okay, so today we will be talking about past events. It's still related to the previous material, which is historical recount text. Jadi sekarang tentang grammarnya nih, past event. So what is past event? For example, what happened yesterday? Oh, there was an accident in front of school gate. What did you usually do when you were 6 years old? I played a lot with my friends. Nah, dari percakapan sederhana kayak gini, percakapan sehari-hari kayak gini, bisa kalian lihat setiap kalimatnya itu memakai verb 2 ya. What happened yesterday? Ceritain tentang kemarin gitu. Oh, kemarin ada kecelakaan katanya di depan gerbang sekolah. Terus dia nanya lagi, apa sih yang biasa kamu lakukan pada saat kamu usia 6 tahun? Kata. Ini kan dulu berarti kan ya. Oh, aku dulu sering main sama teman katanya gitu. Jadi ini ada contoh-contoh talking about past event. So we are talking about actions or events happened in the past, either still related to the present or not. Jadi intinya gitu, past event adalah ya event atau kejadian atau kegiatan yang kalian lakukan di masa lalu, gitu, sudah terjadi di masa lalu. Walaupun bisa jadi masih ada hubungannya ke masa sekarang atau tidak. Okay, so if we are talking about past, we are talking about time, of course we are talking about tenses atau bentuk waktu ya. Nah, untuk past event ini kita akan break down into two different tenses ya. Jadi saya put it side to side. Kenapa? Karena memang dua tenses ini bisa sangat berhubungan, bisa sangat sulit dibedakan kalau kalian belum tahu ilmunya, yaitu simple past tense dan present perfect tense. Oke. Nah, jadi kita akan langsung bahas dua tenses itu langsung berdampingan supaya kita tahu cara membedakannya seperti apa. Oke. Nah, bakal ada 4 poin nanti. Kita bahas satu-satu ya. Ingat, cuma 4 aja, tapi harus diperhatikan dengan baik. Yang pertama, kita lihat dulu dari bentuknya. Ini bentuk dasarnya dulu ya, sebelum nanti ke perbedaannya. Yang jelas kalau past tense itu bentuk dasarnya subject plus verb to plus complement. Jadi intinya ada subjek pasti verb 2 gitu. Ini verb satunya did kan ya, verb satunya do kan, verb 2 nya did gitu. Nah, verb 3 nya done. Nah, ini adalah present perfect tense. Present perfect tense bentuknya subject have atau has. Have atau has di sini sebagai bagian dari tenses ya. Jadi ini bukan have atau has kayak misalkan I have 3 cars. Saya punya 3 mobil. Nah, itu bukan have bukan have yang itu, bukan have memiliki atau mempunyai ya. Have atau has di sini menjelaskan tensesnya. Jadi verbnya itu bukan have atau has, verbnya adalah yang lain, verb 3. Jadi have atau has-nya pendamping verb aja. Jadi subjek plus have atau has plus verb 3 plus complement. Ingat perbedaan have atau has apa? Have itu untuk I, you, we, they, dan has itu untuk he, she, it. Depends on the subject. Jadi kalau ini I kalimatnya berarti pakai have, bukan pakai has. Jadi I have done, ini kan verb 3 dari do, done. I have done my homework since last night. Jadi dua kalimat contoh yang berbeda. Bisa kalian ada lihat di sini ada hintnya sedikit. Kalau yang simple past tense I did my homework last night. Kalau present perfect tense I have done my homework since last night. Nah, ada bedanya tuh. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita bahas ke perbedaan pertama. Penggunaan pertama ya untuk simple past tense dan present perfect tense.
Nah, ini yang jelas paling beda karena menceritakan tentang dua hal yang berbeda. Kalau past tense itu finished action, kalau present perfect tense itu unfinished action. Maksudnya apa? Finished, namanya finish ya, udah beres gitu. Kalau present perfect tense yang belum beres. Belum beres gimana? Kita lihat. Nah, contohnya ini. Dari kalimat yang tadi ya. I did my homework last night. Itu finished action. Berarti kalau kita bilang I did my homework last night, berarti kita udah semalam misalkan sekitar jam 9 kita mulai mengerjakan PR. Kan di sini tentang mengerjakan PR. Nah, misalnya jam 10 udah beresnya. Berarti last night itu kita udah beres mengerjakan PR-nya. Mulainya itu last night, beresnya juga last night gitu. Nah, kalau unfinished action, I have done my homework since last night. Since itu artinya sejak ya. Sejak malam kemarin gitu. Berarti ini menunjukkan misal kita mengerjakan jam 9 tadi. Kalau sampai sekarang itu kita misal sekarang pagi nih, udah pagi. Nah, sekarang tuh sampai sekarang PR kita tuh belum selesai. Jadi kita misalnya dari jam 9 mulai, jam 10 udah ngantuk, udah dulu gitu. Nanti dilanjut besok. Nah, berarti besok paginya kita bilang I have done my homework since last night. Saya udah mengerjakan PR ini dari malam, tapi berarti sampai sekarang belum beres gitu. Nah, berarti ini unfinished action. Mulainya sih dari last night, tapi sampai sekarang belum beres kayak gitu. Jadi itu pakainya present perfect tense. Bisa ngebedain ya. Nah, kalau misalnya di timeline nih, ada past, masa lalu, present, masa sekarang, dan future, masa depan. Kalau past tense itu yang tadi, mulainya in the past, beresnya juga in the past. Jadi ini mulainya last night, beresnya juga last night gitu. Kalau present perfect tense, itu dari past ke present gitu. Jadi mulainya itu mulainya kan dari last night, since last night, sejak malam kemarin. Nah, malam kemarin mulai nih jam 9 misalnya. Tapi sampai pagi sampai sekarang belum beres karena kita gak ngeberesin tugasnya gitu. Jadinya sampai sekarang itu masih belum beres. Jadi unfinished action. Gitu ya, bisa ya ngebedain ya antara yang pertama ini antara finished action sama unfinished action. Lanjut. Yang kedua. Nah, yang kedua ini a finished action. Nah, dua-duanya menjelaskan a finished action nih. Kejadian yang sudah beres. Nah, kalau ini tapi kejadian yang sudah beres ini berupa life experience. Nah, life experience itu apa? Beda lah. Life experience itu kejadian yang dua-duanya sama sudah terjadi tapi sesuatu yang luar biasa yang menurut orang itu penting, yang menurut orang itu pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi bukan kejadian biasa, bukan cuma kita bilang ngerjain PR kemarin atau kita makan kemarin, itu kan kejadian-kejadian biasa ya. Nah, kalau untuk life experience itu kejadian luar biasa, misalkan ya apapun yang berkesan untuk si pembicara gitu. Nah, kalau simple past tense, nah ada pembedaannya. Kita menceritakan a finished action tentang life experience ini, kalau orangnya udah meninggal, when the person is dead, kalian pakainya simple past tense. Tapi kalau orangnya itu masih hidup, kalian pakainya present perfect tense. Contoh, nah ini, orangnya misalnya nenek kalian sudah meninggal. Nah, kalian sama nenek kalian tuh sama. Kalian sama-sama pernah ke Bali 3 kali. Nah, kalian merasa ini kejadian yang penting buat kalian. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi kalian menganggap itu life experience. Kalian dan nenek kalian sama-sama ke Bali 3 kali misalnya. Nah, tapi nenek kalian itu sudah meninggal misalnya. Tahun ini sudah meninggal. Jadi kalian bilangnya my grandma went to Bali 3 times. Jadi nenek saya pergi ke Bali itu 3 kali gitu. Tapi kalau kalian menceritakan itu pengalaman kalian sendiri, your own life experience, karena kalian masih hidup sampai sekarang, kalian pakainya present perfect tense. I have gone to Bali 3 times. Tuh. Jadi tetap ya, kalau itu simple past tense pakai verb 2, went. Kalau present perfect tense pakai have atau has, verb 3. Jadi ini subjek I, have, verb 3-nya gone. Jadi bisa ngebedain ya, life experience, orangnya masih hidup atau enggak. Kalau sudah meninggal, itu pakai past tense. Kalau masih hidup, pakai present perfect tense. Lanjut ya. Ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini, nah masih finish action nih.
masih finish action juga. Jadi sudah terjadi, berarti kalau finish action sudah beres kejadiannya, sudah beres. Dua-duanya sama-sama kejadian yang sudah terjadi, sudah beres di masa lalu. Tapi ada resultnya gak? Ada hasilnya gak ke masa sekarang? Ada pengaruhnya gak ke masa sekarang? Walaupun misalnya kejadiannya sudah terjadi masa lalu, tapi apakah ada pengaruh? Apakah ada bekas yang berpengaruh ke masa sekarang atau tidak? Contohnya apa? Nah ini kalau misalnya ada kalau misalnya ada pengaruh ke zaman sekarang, itu pakainya present perfect tense. Kalau tidak ada hubungannya, tidak ada ngaruh juga sama zaman sekarang, itu pakainya simple past tense. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Misal menceritakan tentang hilang kunci. Misalnya ada dua orang nih, saya hilang kunci, teman saya juga hilang kunci. Nah, misalnya kalau saya, kita tuh sama-sama kehilangan kunci kamar misalkan. Kita sama-sama kehilangan kunci kamar. Kita misalnya ngekos gitu ya, kita kosannya beda lah ya intinya. Cuma saya sama teman saya sama-sama kehilangan kunci kamar masing-masing gitu. Nah kalau saya kehilangannya tuh sudah terjadi berarti ya, finish action, berarti kemarin misal kemarin kejadiannya. Nah kalau saya bilang I lost my keys yesterday, it was terrible gitu. Nah ini tuh kejadiannya tuh gak ada pengaruhnya ke sekarang. Kenapa? Saya misalnya kemarin hilang kunci, tapi saya tetap bisa masuk kamar dong, karena saya punya kunci serepnya misalkan. Jadi masih ada kunci cadangannya untuk kamar saya. Jadi walaupun saya hilang kunci, ya udah gak apa-apa, gak ngaruh gitu, karena saya masih ada kunci lain lah gitu. Jadi saya masih bisa masuk ke kamar saya. Jadi saya pakainya simple past tense aja, karena kejadian itu tidak berpengaruh ke masa sekarang gitu. Jadi now there is no result. I got new keys yesterday. Jadi saya punya kunci cadangannya, kunci barunya gitu ya. Nah kalau teman saya sama-sama hilang kunci juga kemarin, tapi dia tuh gak punya kunci cadangan misalkan. Jadi sampai sekarang dia belum bisa masuk kamarnya gitu. Nah itu berarti ada pengaruh dong. Kejadiannya tuh hilangnya sih kemarin, tapi sampai sekarang dia jadi gak bisa masuk ke kamar gitu. Jadi ada pengaruhnya ke masa sekarang gitu. Nah ini pakainya present perfect tense. Jadi I've lost my keys. Jadi bedanya kalau saya cuma bilang I lost my keys yesterday. Nah, kalau teman saya bilangnya I've lost my keys. V-nya itu dari have ya. Tapi dileburkan gitu, jadi I've itu dari I have. Jadi kalau di kalimat biasanya I have lost my keys itu tuh ya. Nah, the result is that I can't get into my house now. Nah gitu, jadi teman saya tuh hilang dan dia gak punya kunci cadangan, jadinya sampai sekarang belum bisa masuk kamar gitu. Nah itu yang disebutkan result itu di situ. Jadi walaupun itu kejadian pada masa lalu, apakah ada ngaruhnya ke zaman sekarang atau tidak? Contohnya selain yang hilang kunci ini, misalkan patah tulang. Nah itu kan kejadiannya misalnya saya patah tulang setahun yang lalu misalkan. Nah kalau sampai sekarang, kejadiannya walaupun itu kejadiannya setahun yang lalu, lihat apakah sampai sekarang ada pengaruhnya atau tidak. Misal gara-gara patah tulang setahun yang lalu sampai sekarang saya masih belum pulih, misal masih belum bisa olahraga, itu kan berarti walaupun kejadiannya masa lalu masih ngefek sampai sekarang gitu. Saya jadi gak bisa olahraga. Kecuali kalau misalnya kejadiannya setahun yang lalu, tapi saya dalam waktu 5 bulan misalkan sudah sembuh total dan saya udah bisa berkegiatan seperti biasa sekarang gitu. Nah berarti itu gak ada resultnya ke masa sekarang. Kalian bisa bilang pakai past tense aja. Tapi kalau ada pengaruhnya ke zaman sekarang, itu pakainya present perfect tense. Oke? Ngerti ya? Lanjut yang terakhir, number 4. Nah ini kita bisa lihat paling simple itu dari dari keterangan waktunya, time wordnya. Jadi ada finished time word, ada unfinished time word. Jadi kalau past tense ini pakai last-lastan biasanya. Last week, last month, yesterday gitu. Itu namanya finished time word ya. Kalau unfinished time word kayak this week, this month, today gitu. Kalau last week itu kayak minggu lalu, last month bulan lalu gitu. Kalau this week minggu ini, this month bulan ini. Nah, lah bedanya apa gitu. Last week sama this week itu bedanya apa. Nah, kita di sini akan menunjukkan, saya akan menjelaskan gimana kalau ada yang belum ngerti misalnya
This week sama last week tuh bedanya apa ya, Zah gitu. Mari kita tunjukkan, misalnya kayak gini nih. I saw Rio last week. I've seen Rio this week. Nah, ini bedanya apa nih? Mari kita jelaskan. Nah, bedanya last sama this, kita ambil aja contoh nih. Ini dari kalender April 2020. Misal sekarang itu tanggal 8, misal ya. Misal sekarang itu hari Rabu, Wednesday, tanggal 8, hari ini. Hari ini Rabu, tanggal 8. Nah, last week, nah kita lihat dulu kan ini kita mau bilangnya week, misal dalam hitungan week ya. 1 minggu itu terdiri dari 7 hari kan ya. Berarti kalau ini kita lihat dari tanggal 8 nih, hari Rabu. Nah, kita asumsikan kalau 1 minggu itu dari Senin sampai Minggu. Benar ya, kita samakan dulu persepsi itu. 1 minggu itu dari Senin sampai Minggu, 7 hari. Nah, berarti kalau last week itu kan ini tanggal sekarang tuh tanggal 8 nih. Nah, kalau sekarang ini tanggal 8, berarti this week itu pokoknya seminggu yang tanggal 8 itu berada gitu. Tanggal 8 ini kan hari Rabu ya. Sedangkan 1 minggu itu dari Senin sampai Minggu. Berarti dari tanggal 6, tanggal 7 itu juga masuknya this week. Tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12 itu masuknya this week. Nah, kalau last week itu berarti minggu sebelum tanggal 8. Nah, berarti mulainya dari tanggal 5. Karena kalau tanggal 6 kan udah masuk minggu ini, dari Senin nih. Berarti sebelum Senin itu minggu sebelumnya. Berarti kalau bulan April dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu last week, minggu lalunya. Oke, jadi kalau this itu minggu di mana tanggal itu berada. Ingat 1 minggu dari Senin sampai Minggu. Gini, kalau pokoknya kalian lebih paham kalau melihat dari kalender aja kayak gini. This itu di mana tanggal itu berada, tanggal 8 ya berarti sebaris itu semua yang sebaris sama 8 itu this week. Kalau last week ya berarti yang sebelumnya aja, minggu yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi bilang contoh kalimatnya I saw Rio last week. Nah, misalnya kan tadi misal sekarang itu tanggal 8 itu kan. Berarti I saw Rio last week, bisa jadi kita ketemu Rio-nya itu minggu lalu aja. Pokoknya antara kalau bulan April misalnya antara tanggal 1 sampai tanggal 5 kita ketemu Rio itu pada saat itu, last week gitu. Nah, kalau this week ini kita bisa ketemu Rio tanggal kan ini hari ini tanggal 8 nih. Kita bilang I've seen Rio this week. Berarti ini kejadian yang finish ya, kejadian yang sudah terjadi, tapi pakai unfinished time word tadi yang pakai this ini. Jadi kalau kita sekarang tanggal 8 bisa jadi kita ketemu Rio itu antara tanggal 6 dan tanggal 7. Jadi sudah terjadi, ini kan sebelum tanggal 8 ya, berarti sudah terjadi. Berarti ini kejadian yang sudah terjadi. Tapi ini masih termasuk minggu ini. Itu masuknya unfinished time word. Jadinya kita pakainya present perfect tense. Jadi bisa jadi kalau kita bilang I've seen Rio this week, kita tuh ketemu Rio-nya itu sebelum tanggal 8 tapi yang sudah termasuk minggu ini. Karena minggu ini mulainya dari Senin, 1 minggu itu mulainya dari Senin, berarti dan sekarang sudah hari Rabu, berarti antara Senin dan Selasa kita ketemu Rio-nya gitu. Seperti itu. Paham ya? Okay, so let's practice. Mari kita latihan dari kalimatnya. Kita membedakan dalam satu kalimat nih. Ada fill in the blank misalkan. Kita harus pakai past tense atau present perfect tense. Kita lihat. Contoh nih. Ada 3 kelompok kalimat. Jadi setiap kalimatnya itu setiap kelompoknya itu kita harus bisa membedakan. Jadi kalimatnya itu hampir mirip, tapi antara 2 kalimat itu kita harus bisa membedakan mana yang pakai past tense, mana yang pakai present perfect tense. Contoh yang kalimat pertama. Last night I blah 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 lose my keys. I had to call my roommate to let me in. Yang kedua, I blah 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 lose my keys. Can you help me look for them? Nah, di sini yang tadi nih kejadiannya hilang kunci. Nah, kira-kira mana yang present perfect tense, mana yang past tense?
Kita lihat yang pertama, last night I lost my keys. Berarti ini kejadiannya udah finish dua-duanya ya. Intinya kehilangan kuncinya itu sudah gitu. Dia sudah terjadi hilang kuncinya. Tapi bisa kita lihat lagi seperti yang saya bilang tadi. Ada pengaruhnya tidak ke masa sekarang. Kita lihat. Yang pertama, last night I lose my keys. I had to call my roommate to let me in. Berarti dia bilang, aduh kemarin tuh saya hilang kunci. Kemarin malam saya hilang kunci. Jadi saya harus nelpon roommate saya atau teman sekamar saya biar bisa masuk gitu. Berarti last night itu dia hilang kunci tapi dia nelpon temennya biar dia bisa masuk. Berarti sekarang dia sudah bisa masuk kamar belum? Sudah berarti ya, dari temennya itu. Nah, kalau yang kedua kita hold dulu, kita lihat yang kedua. Yang kedua, I lose my keys, can you help me look for them? Nah dia bilang, aduh iyalah saya hilang kunci nih, bisa bantu cari nggak? Nah dia bilang bisa bantu cari nggak? Berarti ketemu atau belum? Belum kan ya? Nah berarti ini sampai untuk yang kalimat kedua sampai sekarang dia masih belum bisa masuk ke kamarnya. Berarti masih ada pengaruh ke masa sekarang gitu. Si kehilangan kuncinya ini. Berarti kalau yang pertama itu yang dia yang tidak ada ngaruhnya ke zaman sekarang karena dia udah nelpon temennya itu biar dia bisa masuk, berarti pakainya yang simple past tense. Jadi I langsung aja lose-nya itu kan lose, semua verb yang dalam kurung ini verb 1 ya. Berarti langsung aja pakai verb 2 itu lost. I lost my keys. I had to call my roommate to let me in. Nah, kalau yang kedua sampai sekarang belum ketemu nih. Berarti masih ngaruh nih sampai masa sekarang. Berarti pakainya present perfect tense, pakai have karena subjeknya I, dan verb 3-nya sama ya. Kebetulan untuk lost verb 2 sama verb 3 sama. Jadi I have lost my keys. Can you help me look for them? Kayak gitu. Sekarang kelompok kalimat yang kedua. I visit Paris 3 times. Last year I visit Paris. Gitu. Nah, kalau ini masuknya ke life experience ya. Maksudnya bisa ke life experience. Yang pertama, kalau saya asumsikan, karena di sini yang pertama itu ke Parisnya 3 kali katanya. Kalau yang kedua ini dia cuma intinya tahun kemarin dia ke Paris saja gitu. Nah kalau saya sih di sini asumsikan yang pertama ini suatu kejadian yang berupa life experience. Dia sampai tuliskan 3 kali di situ, berarti kayak ada penekanan kalau sering loh dia ke Parisnya gitu. Nah kalau tadi life experience itu dan ini menceritakan tentang saya, berarti orangnya masih hidup nih ya, makanya dia bisa nyerita gitu. Berarti dia saya asumsikan sini berupa life experience dengan orang yang masih hidup, itu bisa jadi pakai present perfect tense. Untuk yang kedua, apalagi sudah ada kata last year ini, ada finish time word tadi, ini bisa pakainya simple past tense kalau menurut saya ya. Lanjut yang terakhir, I play hockey since I was a child. I'm pretty good. Kedua, she play hockey at school once, but it's not her thing. Nah, kalau ini kan ada kata since di situ. Yang pertama, I play hockey since I was a child. I'm pretty good. Saya main hoki itu sejak saya kecil dan saya lumayan jago gitu. Nah, berarti bisa kita asumsikan dia main hoki itu sejak kecil dan sampai sekarang masih gitu. Bisa dibilang sampai sekarang masih, karena dia bilang sejak. Kalau namanya sejak itu mulainya aja. Ada keterangan waktu mulainya pada saat kecil gitu. Berarti sampai sekarang bisa jadi masih. Apalagi dia bilang saya jago. Berarti itu bisa jadi itu hobi dia gitu. Itu berarti kegiatan itu yang dia lakukan sejak kecil dan masih sampai sekarang. Nah kalau berarti bisa saya bilang kalau itu dia pakai present perfect tense ya. Karena kejadiannya masa lalu cuma sampai sekarang masih gitu. Mulainya masa lalu dan sampai sekarang masih. Nah kalau yang kedua beda nih. She play hockey at school once. Dia main hoki sekali katanya di sekolah, tapi it's not her thing, tapi dia nggak suka. It's not her thing tuh berarti dia nggak suka gitu, bukan sesuatu yang dia favoritkan gitu. It's not her thing. Nah berarti ini dia pernah nih main dulu, berarti ya dia dulu pernah main sekali gitu, main hoki tapi dia nggak suka. Berarti bisa jadi kita asumsikan sampai sekarang dia nggak main lagi karena dia gak suka kan gitu. Jadinya ini pakainya untuk kejadian yang mulainya masa lalu dan sudah selesai masa lalu aja, gak ada ngaruhnya ke zaman sekarang.
sampai sekarang sudah tidak lagi, ini pakainya pakai past tense kayak gitu. Oke, jadi buat menentukan past tense dan present perfect tense itu lihat lagi ke 4 poin yang saya jelaskan tadi. Lihat lagi poin-poinnya ya, dari mulai semuanya kejadiannya pasti mulainya itu pada masa lalu. Semua kejadian ini, we are talking about past event, semuanya kejadiannya pasti mulainya masa lalu, tapi kita lihat apakah sampai sekarang masih, atau kalau memang mulainya masa lalu, beresnya masa lalu, sampai sekarang ada pengaruhnya atau tidak, atau kalau berupa life experience orangnya masih hidup atau tidak, atau kita lihat juga dari keterangan waktunya, itu unfinished time word atau finished time word. Oke, pokoknya dari 4 poin itu aja, kalian pahami betul-betul, kalian latihan lagi sendiri untuk menentukan kira-kira dalam satu kalimat yang berupa talking about past event kayak gini, kita pakainya mana? Past tense atau present perfect tense? Okay? Any question? If you have any question, you can let me know. Okay, so I think that's all for today's lesson. I hope that you all get of the materials, all of the materials. Kuncinya adalah pahami betul-betul, latihan terus, biar kalian bisa paham dengan baik juga. And let me know if you have any question, okay? So that's all. Thank you for your attention, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.